Kalau kita dulu nakal ya, berantem, ngelapor ke orang tua, kita malah dipukulin. Ya, misalkan kita ngelapor, saya nih dicubit ibu guru saya, Bu. Nyampe rumah ditambahin cubitnya. Bukan, kalau sekarang ini kadang ketika kita ngelapor dicubit malah didatengin gurunya, mau dilaporin dan lain-lain seperti itu. Kalau dulu beda, kalau dulu kasusnya kita ngelaporin, kita ditambahin. Jadi sekali lagi ya buat adik-adik sekalian, kasus bullying atau menghajar teman yang dimana teman yang dihajar itu seorang yang lemah, ini adalah bukan hal yang baik dan bahkan ini bisa merugikan kalian, diri kalian sendiri, keluarga, organisasi dan sekolah yang kalian ikutin. Karena apa? Karena kelakuan kalian ini bisa banyak merugikan orang lain ya. Jadi kalau memang hobi berantem, pengen terlihat jago, bukan di situ tempatnya. Kalau hobi berantem, ikutlah bela diri, ikut pertandingan, ya bela diri apapun, pencak silat, karate, taekwondo, muay thai, wushu, boxing, dan lain-lain. Arahkan dengan hal-hal yang berbentuk dengan prestasi. Oke guys, jadi saya akan mereaction sama istriku. Nih sekarang lagi rame banget kasus bullying atau kasus perundungan anak di bawah umur dan juga pelakunya di bawah umur. Kemarin yang sempat rame banget ada kasus siswa di Cilacap. Jadi dia membuli, menghajar satu anak di depan anak-anak lainnya, terus juga direkam sampai di bawah dipukul, dihajar tanpa ampun, dan dengan bangganya bergaya di depan kamera. Cepat banget langsung kasus ini viral karena apa? Di-upload ya, di-share, itu yang sangat membuat bodoh ya. Sudah melakukan perundungan, itu sudah bodoh banget, dan juga sampai di-share. Untung tidak dimasak. Jadi pada saat penjemputan ini diamankan ke pihak kepolisian. Ini rame banget masanya, untung tidak dimasak. Ya, itu aja. Ya, tapi ketika ditanya kepada pihak sekolah, anak ini berprestasi ternyata. Ya, dia berprestasi di dunia pencaksilat, dia juara silat, dia juga juara tilawah juga. Berarti kalau tilawah kan mengikutin pengajian juga anak ini ya. Jadi yang salah tuh bukan pengajiannya, bukan silatnya, ya bukan sekolahnya juga, apalagi orang tuanya, ya anaknya juga. Saya yakin orang tua mana, pelatih mana, guru mana yang mengajarkan hal jelek pasti mengajarkan suatu hal yang baik. Betul. Nah, kita sebagai orang tua, menurut Mami gimana nih? Setelah adanya kasus ini, Lata nih, muncul lagi kasus-kasus yang sama seperti ini. Jadi perundungan anak-anak juga, anak-anak di bawah umur. Jujur tentang kasus ini itu sangat miris sekali ya menurut aku. Anak-anak seusia mereka gitu melakukan hal-hal yang tidak baik gitu, itu sangat miris sekali. Karena aku tahu, pasti aku yakin orang tua mereka sudah memberikan pendidikan yang terbaik. Contohnya dia sudah berprestasi di silat, sudah berprestasi di tilawah. Ya kan berarti kan itu juga kan atas dorongan dari orang tuanya. Karena orang tuanya mengajarkan, "Nah, kamu harus harus agamanya baik." Terus juga ketika anaknya mungkin terlihat aktif, dimasukkanlah ke pencak silat kayak gitu kan. Itu kan berarti sebenarnya orang tuanya sudah berusaha dan berupaya memberikan yang terbaik, memberi pendidikan terbaik untuk anaknya. Ya, supaya waktunya itu terpakai dengan hal-hal yang bermanfaat. Iya, gitu tapi terkadang anak-anak itu sendiri itu karena mereka mungkin pola pikirnya masih anak-anak ya. Sekecil. Biasanya meniru. Dia tuh akan meniru suatu video atau meniru seseorang gitu. Jadi aku yakin tidak semuanya kesalahan dari anak itu, tapi mungkin juga ada Pengaruh. kontribusi atau pengaruh dari lingkungan atau dari faktor selama ini mungkin dia suka menonton video. Kadang video itu yang mengarah kepada kekerasan, mungkin akhirnya karena terlihat wow keren gitu, akhirnya mereka meniru gitu. Padahal mereka tidak tahu, mereka tuh berpikir bahwa hal itu sangat keren dan sangat hebat terlihat, padahal mereka tidak tahu bahwa itu hal yang sangat
tidak baik dilakukan. Mungkin dia pengen terlihat jago, terlihat hebat di depan teman-temannya. Iya. Padahal salah banget. Iya, jadi menurut aku sih pribadi, kita introspeksi diri ya sebagai orang tua, mungkin ada yang terlewat gitu kan ketika kita mendidik anak kita, baik itu ketika mungkin kalau di rumah mereka akan terlihat baik ya, tapi kan kita juga harus memantau kehidupan mereka di luar. Apalagi anak-anak remaja yang beranjak remaja ini Susah sih, susah kalau termantau di luar itu kan gimana caranya, dia kadang dengan alasan sekolah, kadang minggat sekolah juga nih. Nah Kayak iya, gitu. makanya itu kan karena kita tidak terkontrol. Karena memang mungkin orang tua sendiri juga sibuk ya, seperti kita aja juga kadang sibuk gitu ya. Tapi kita berupaya sebisa mungkin untuk selalu berada di sisi dia kayak gitu kan. Nah mungkin juga orang tuanya si pelaku juga mungkin sudah melakukan hal yang terbaik, tapi mungkin kondisinya yang tidak memungkinkan untuk selalu 24 jam bisa memantau si anak gitu. Karena kalau dia sampai viral gitu, sampai mengupload video, otomatis kan sebenarnya itu kan kegiatannya pasti butuh butuh waktu ya, proses gitu kan. Kalau sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pengajar gitu kan, melihat tingkah laku si anak sudah kira-kira tidak bisa ditoleransi nih, dikasih tahu, diberi pengertian gitu. Yang paling penting adalah peran dari orang tua ya. Kalau kita dulu nakal ya, berantem, ngelapor ke orang tua, kita malah dipukulin. Ya misalkan kita ngelapor, saya nih dicubit ibu guru saya, Bu. Nyampe rumah ditambahin cubitnya. Bukan, kalau sekarang ini kadang ketika kita ngelapor dicubit malah didatengin gurunya, mau dilaporin dan lain-lain seperti itu. Kalau dulu beda, kalau dulu kasusnya kita ngelaporin, kita ditambahin. Nah, jadi kita sayang sama anak boleh, tapi dilihat dulu ketika kita sayang ini, marahnya kita itu bisa berdampak positif dan negatif atau tidak. Kadang saking sayangnya kita memanjakan anak, tapi kita tidak tahu ya, yang kita manjakan tadi itu bisa membuat anak ini menjadi apa ya, dia ini nggak apa-apa lah, ada orang tuaku nanti kayak gitu. Jadi saking dia dimanjain oleh orang tuanya ini sebagai pelindung apapun kasusnya, nggak apa-apa lah aku nanti berantem, ada orang tuaku juga, nggak apa-apa lah nanti guruku mukulin aku pukul balik, nanti orang tuaku juga ada. Jadi nah, itu berarti kan penyalahgunaan. Pola pikirnya si anak sudah terdoktrin seperti itu. Harusnya ya kata aku tadi, bahwa ya kalau dari dasar tadi, dari dia masih kecil tadi, kita mendoktrin hal-hal yang positif, bahwa ini tidak baik, ini tidak boleh dilakukan, yang ini baik, ini silahkan dilakukan. Tapi juga tidak boleh yang 100% no, melarang kayak gini-gini, karena biasanya kalau kita melarang dengan kasar, anak itu akan diam-diam melakukan sesuatu yang dilarang itu. Tapi kalau kita melarang tapi juga tidak mengekang, dia akan bisa berpikir bahwa oh iya, ini tidak baik, ini tidak baik loh, kenapa mama melarang makan cabai, karena dia pedas gitu. Ketika dimakan, oh iya ini pedas gitu. Jadi biarkan anak itu kita melarang, tapi melarangnya tidak mengekang gitu. Contohnya anak kita lari-larian gitu kan, kita melarang, awas jangan nanti ini, tapi nggak boleh dengan marah-marah kan, kamu di sini dipukul, padahal nggak boleh, kamu diam di sini. Padahal kan masanya anak-anaknya memang bermain, tapi ya kita beritahu bahwa ini tidak boleh loh nak, karena berbahaya. Kalau tidak, pegangan yang kuat supaya kamu tidak terjatuh gitu. Karena biasanya dari cara kita mendidik pun terkadang kita lupa bahwa itu tuh sebenarnya mengarahkan si anak itu untuk berperilaku merasa seolah-olah oh ini tuh dilarang sama mama saya gitu, atau ini dilarang sama papa saya kayak gitu. Jadi ketika dilarang, padahal pas dia lakuin, oh ini tuh menyenangkan, akhirnya dia bersembunyi-sembunyi untuk melakukan hal tersebut kayak gitu. Oke, jadi sekali lagi ya buat adik-adik sekalian, kasus bullying atau menghajar teman, yang dimana teman yang dihajar tuh seorang yang lemah,
ini adalah bukan hal yang baik dan bahkan ini bisa merugikan kalian, diri kalian sendiri, keluarga, organisasi dan sekolah yang kalian ikutin. Karena apa? Karena kelakuan kalian ini bisa banyak merugikan orang lain ya. Jadi kalau memang hobi berantem pengen terlihat jago, bukan di situ tempatnya. Kalau hobi berantem, ikutlah bela diri, ikut pertandingan, ya bela diri apapun, pencak silat, karate, taekwondo, muay thai, wushu, boxing dan lain-lain. Arahkan dengan hal-hal yang berbentuk dengan prestasi. Itu ranahnya sangat bagus banget ya, bisa membanggakan orang tua kalian, daerah kalian, sekolah dan lain-lain. Saya dulu juga sebelum jadi atlet, sebelum masuk pencak silat, hobi berantem juga saya dulu. Hobi berantem, dan setelah saya ikut pencak silat, alhamdulillah terarahkan. Ternyata tersalurkan di sini. Setelah saya ikut bela diri, saya ikut pencak silat, saya tidak hobi berantem di luar lagi. Ya, dan bahkan nggak suka namanya kekerasan yang di luar jalur pertandingan. Kalau di pertandingan no problem. Ya, jadi ada tempatnya dan itu bisa membanggakan kita. Semoga tidak ada lagi kasus ini, karena banyak banget video-video yang tershare di media. Ya, mungkin itulah yang membuat anak-anak terobsesi ya. Termasuk HP ini hati-hati banget ya. Ya, intinya untuk adik-adik di luar sana, kekerasan itu tidak baik ya adik-adik, apalagi menyelakai seseorang itu sangat tidak dibenarkan. Jadi kalau ingin terlihat keren, hebat dan juga terlihat membanggakan, kalian ada jalurnya. Kalian bisa berprestasi dalam hal apapun. Baik itu kalau kalian suka berantem, kalian bisa ikut silat, taekwondo, karate, tinju, banyak cabang olahraga bela diri yang bisa kalian ikuti. Agar kalian terlihat hebat, keren dan membanggakan kedua orang tua kalian. Bukan dengan melakukan kekerasan lalu di video sudah itu diupload. Itu sangat merugikan kalian sendiri. Ingat, bullying itu sangat tidak dibenarkan. Sangat merugikan. Sangat merugikan. Dan ancamannya bisa nyawa. Dan itu sangat tidak baik ya adik-adik. Jadi jangan pernah lagi ada kalian berpikir bahwa memukuli teman atau mencederai atau menyelakai teman itu terlihat keren. Tidak sama sekali terlihat keren. Kalau ingin terlihat keren, kalian bisa ikut bela diri. Oke, jadi mungkin itu saja buat teman-teman dan buat guru maupun orang tua, tetap pantau pertemanan lingkungan dari anak-anak kita. Dan satu lagi yang harus kita pantau adalah media sosial. Kadang media sosial inilah pengaruh lebih besar untuk anak-anak kita. Oke, bagaimana komentar kalian? Silahkan komentar di bawah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.